Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda? Bunda harap kalian sehat selalu dan keluarga kalian juga sehat selalu. Dan di sini juga Bunda sehat dan Bunda juga masih semangat memberikan materi kepada kalian. Oke, materi untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin kita bahas, yaitu kita membahas tentang yang matematika dulu ya. Materi matematika ini Bunda akan jeda beberapa video karena ada beberapa cara, karena memang ada yang banyak contoh soal yang harus Bunda jelaskan sama kalian. Tapi untuk saat ini kita seperti biasa masih menggunakan buku yang kita pakai di kelas, yaitu MPP Matematika ini ya, masih bab 7. Oke, sebelum ke pembahasan hari ini Bunda mau ingetin, ayo, kemarin kita belajar matematika itu apa sih yang kalian pelajari? Ya, yang pertama kalian mengurutkan data. Setelah diurutkan, kalian bisa menemukan apa? Ya, yang kedua kalian bisa menentukan data terkecilnya. Kemudian sesudah mencari data yang terkecil, kalian dapat menentukan data yang terbesarnya. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu yang poin B-nya, yaitu pemusatan data. Nah, pemusatan data itu kita mencari rata-rata. Rata-rata itu artinya dari data itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah, nanti diratakan supaya nilainya sama gitu. Maksudnya nilai ratanya berapa gitu kan ya. Nah, rata-rata ini ada nama lainnya. Nama lainnya itu mean. Tulisannya mean ya, tulisannya men tapi dibacanya min. Kemudian ada lambangnya juga, tapi di buku paket kalian tidak ada. Lambangnya itu adalah X bar. X bar itu kayak gimana lambangnya Bunda? Jadi ada huruf X, kemudian ada garis di atasnya seperti ini. Ini ya yang Bunda maksud. Oke, kita akan membahas contoh soal yang poin A terlebih dahulu. Bunda harap kalian masih semangat belajar. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, yang kita lihat adalah di halaman 139 ya. Nah, poin contoh yang A, menentukan rata-rata data acak ya. Contohnya di sini, perhatikan daftar berat badan dalam kilogram, artinya beratnya sekian kilogram dari 10 siswa kelas 6 berikut. 34 kalau dalam kilogram berarti 34 kilogram, 36 kilogram dan seterusnya. Tentukan rata-rata berat badan siswa. Penyelesaiannya. Nah, Bunda udah nulis nih rumusnya. Mean atau rata-rata yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Oke, berarti dari contoh ini kita dapat menentukan rata-ratanya adalah mean sama dengan, kita tinggal tulis saja semua ini karena di jumlah, kalau lambang jumlah artinya ditambah. 34 ditambah 36 ditambah 35 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 40 ditambah 36 ditambah 39 ditambah 37 ditambah 34. Nah, per ini artinya dibagi. Banyaknya data itu gimana? Sebenarnya di sini udah ada di soalnya, dari 10 siswa. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan di sini ada berapa siswa, kita tinggal menghitung ada berapa sih datanya. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10. Kalau datanya 8 ya tinggal bagi 8. Kalau cuman ada 7 angka, berarti kita bagi 7. Paham ya? Yuk kita tinggal hitung. Nah, di sini di bawah penyelesaian di sini, kalau di situ Bunda harap kalian menulis jumlahnya. Kenapa Bunda harap di bawah boleh ada coretan? Ya, kalian gak usah pakai kalkulator, latihan menghitung. Yuk kita hitung sama-sama. 34 dulu ditambah 36
4 tambah 6, ingat 10, 0 yang disimpan, 1 yang di bawah. 1 tambah 3 yaitu 7. 70. Ditambah berikutnya 35. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 7, 10. Berikutnya 36. 5 tambah 6, 11. Bawah 1. 1 tambah 0 tambah 3, 4. Tambah 1, 141. 38. 9, 7, 1. Tambah 40. 9. 11 bawah 1 jadi 2. Kemudian ditambah lagi 36. 15 bawah 1. 1 tambah 1 tambah 3, 5. Tambah 2. 2 di sini turunkan. Kemudian 39. 5 tambah 9, 14. Bawah 1 tambah 5, 6 tambah 3, 9. Kemudian turunkan 2-nya. 294 masih belum selesai, kita pindah nggak apa-apa. 294 ditambah tadi tambah 39, berarti sekarang tambah 37. Tambahkan 11 bawah 1, 3 tambah 9, 12 tambah 1, 12. 3 tambah 9, 12 tambah 1 berarti 13, maaf ya. Tambah 3, diturunkan 3. Terakhir 34. 5, 6, 3. Artinya seluruhnya ada 365. Sama ya, 365. 365 dibagi berapa ini? 10. Kita tinggal pindahkan. Yuk kita tinggal hitung di sebelahnya. 365 dibagi 10. Ini nggak usah dihapus sama kalian coretannya. Ya, nggak apa-apa. Ini membuktikan kalau kalian menggunakan hitung manual, bukan menggunakan kalkulator. Sengaja Bunda juga di bawahnya agar apa? Oh iya, ini bukti penghitungan Bunda. Bunda juga menghitungnya menggunakan manual, artinya menggunakan otak Bunda, bukan menggunakan kalkulator. Karena di sini 2 angka, berarti kalian juga pakai 2 angka. 36 dibagi 10. Perkalian 10 yang mendekati 36, nah itu 3. Balik lagi. Bunda udah ajarkan pembagian ya, sekalian kalian melancarkan pembagiannya. Dibalikan 3 kali 10 yaitu 30. Diapain? Dikurangi ya. 6 dikurangi 0, 6. 3 dikurangi 3 kan udah habis, nggak usah ditulis nolnya. Tinggal turunkan 5. 65 dibagi 10 dapat 6. Balikan lagi 6 kali 10-nya, nggak usah dibawa 36, 6-nya aja yang dikalikan 10 itu 60. Dikurangi juga ya, sisa 5 Bunda, tidak ada lagi angka yang mau diturunkan ya. Ingat dong, beri koma dan beri 0. Tidak boleh angka yang lain, hanya boleh menyumbangkan 0 dengan syarat memberi koma di atasnya. Baru 50 dibagi 10 dapat 5. 5 kali 10, 50. Dikurangi, habis ya. Berarti udah selesai dong penghitungannya, yaitu 36,5. Nah, karena saat di soalnya di sini adalah dalam kilogram, kita tulis 3 kilogram. Jadi, rata-rata dari 10 siswa kelas 6 tersebut adalah beratnya rata-ratanya adalah 36,5 kilogram. Sama ya di sini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Tadi kita membahas yang contoh soal poin A. Sekarang kita membahas poin B-nya, masih di halaman 39 ya. 139 maksudnya. Oke, yang poin B ini menentukan rata-rata dari data dalam bentuk tabel. Kalau tadi dalam bentuk data tunggal ya, kayak maksudnya satuan. Nah, kalau ini datanya sudah dibentuk tabel. Nah, bagaimana caranya? Di sini contoh soalnya adalah hitunglah rata-rata nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 6 dari data pada tabel berikut. Di sini sudah Bunda salin 60, banyak siswanya ada 3. Bunda, kok di tabel Bunda di sini ada tulisan frekuensi, sedangkan di buku paket di sini tidak ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya siswa atau banyaknya data ya. Yang mendapatkan nilai 60 artinya di sini ada 3 siswa. Bisa kita urutkan seperti soal seperti ini. Kita tinggal tulis 60, 60. Karena di sini ada 30 siswa, akan terlalu panjang ya. Jadi kita buat tabel, kita bentuk seperti ini.
Nah, penyelesaiannya untuk mencari rata-rata itu kita cari jumlahnya dulu. Jumlah banyak siswa itu ada berapa? Sebenarnya jumlah siswa di soal sudah ada 30 siswa. Tapi kalau tidak ada soalnya, di soal tidak disebutkan ada berapa siswa, mudah kok, kita tinggal jumlahkan. Yuk sama-sama kita jumlahkan. 3 ditambah 8 11, 11 tambah 9 20, 20 tambah 6 26 tambah 4 30. Tinggal simpan 30 di sini. Nah, kemudian untuk jumlah semua nilai data gimana Bunda? Nah, bisa sih 60-nya ada 3, artinya 60 tambah 60 tambah 60. Arti lainnya 60 kali 3. Artinya nilai kali banyak siswa atau frekuensi. Kita tinggal tulis. Diluruskan, jangan 60 kali 4 100 kali 8, dilarang acak, lurus ya. 60 kali 3 70 kali 8 80 kali 9 90 kali 6, dan yang terakhir 100 kali 4. Sudah Bunda ajarkan perkalian. Angka 6 nya aja yang dikalikan dengan 3 yaitu 18. Oh, ada 0 1, simpan di belakang ya, jangan di depan. 7 kali 8 56. Kasih nolnya 1 karena di sini ada 0 1. 8 kali 9 72, nolnya 2. 1. 9 kali 6 54. Nolnya juga ada 1. Kalau ini 1 kali 4 4. Tapi nolnya ada 2. Ya tulisin nolnya 2. Ya. Yuk kita baru kita jumlahkan ya. Satuannya 0 semua ya, berarti 0. Puluhannya yang tengah ini di belakang satuan itu puluhan. Kita jumlahkan. 8 tambah 6 14 tambah 2 16 tambah 4 20. Bawa 2 ya. 2 tambah 1 tambah 5 6 7 8 8 tambah 7 15 tambah 5 20 tambah 4 24. Titiknya di sini. Artinya jumlah nilai kali frekuensi ini adalah 2400. Baru kita masukkan rumusnya, sama kok. Kita masukkan di sini rata-rata sama dengan mean atau lambangnya kita simpan X bar ya, tadi kata Bunda dibacanya ya. Jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Jumlah semua nilai data itu sebenarnya tadi dijumlahkan yang ini. Nah, yang kita pakai adalah yang ini. Ya. Nah, yang kita simpan untuk jumlah semua nilai data. Nah, di sini Bunda samakan warnanya. Dan untuk yang banyaknya data Bunda lingkarin yang ini ya. Artinya kalian mengambilnya dari yang mana disesuaikan warnanya. Jumlah semua nilai data adalah 2400 dibagi 30 ya, karena sama-sama dilingkari hijau. Nah, untuk di sini karena sama-sama di belakangnya 0 bisa kita sederhanakan dengan cara coret. Yang paling sedikit kan 1, berarti kita hapusnya nolnya sama-sama 1 ya. Artinya kalau sudah dicoret seperti ini, berarti yang di atas sisa berapa? Nolnya sisa 1 Bun. Nah, dan yang bawah nolnya habis Bun, itu 3 ya. Setelah itu baru kita bagi ya. Dan membaginya Bunda harap tidak menggunakan kalkulator. Dan Bunda harap ketika kalian mengerjakan soal nomor 1, untuk di soal berikutnya, kan tadi soal yang pertama di sini ya kan. Nah, untuk soal yang berikutnya buka halaman berikutnya, tapi simpan di sebelah sini. Yang kosong di sini untuk kalian coret-coret ya. Artinya apa? Bun, saya mau bazir biar rapi. Ketika kalian belajar, kalian tidak pusing saat mengulangnya. Ya, mana yang cara, mana yang coretan, kalian suka begitu. Jadi ini fungsinya. Ya, 240 dibagi 3, oke kita bagi. Karena ini 3 angka, kita ambil dulu 1 angka. Karena di sini 3 ini 1 angka, di sini juga kita ambil 1 angka. 2 dibagi 4 nggak bisa, baru kita ambil 2 angka. 24 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati atau sama dengan 24?
Jawabannya ya 8. 24 dibagi 3, simpan hasilnya di atas 8 ya. 8 ini kita balikan ke si 3 dengan kalau tadi dibagi berarti kita kebalikannya, lawan dari bagi itu kali. 8 kali 3 24. Kita kurangi ya. 24 dikurangi 24, 0 habis ya. Bunda ada satu angka lagi yang belum disimpan, yang belum diturunkan. Kalau sisa angkanya adalah 0, kita langsung pindahkan ke atas. Tapi kalau masih angka-angkanya selain 0, 1 sampai 9, kita turunkan, bagi lagi dengan 3 ya. Tapi kalau sisanya 0 ini yang belum dibagi, kita langsung ke atas ya. Jadi hasilnya 210 dibagi 3 adalah 80. Simpan ke sini. Maka rata-rata dari kelas 6 ini, dari 30 siswa ini adalah nilainya adalah 80. Ini kalau cara pengerjaan yang bentuk tabel ya. Ingat, dikalikan dulu, kemudian dijumlahkan. Ini juga dijumlahkan, yang dipakai adalah ini dengan ininya ya. Mudah ya, Bunda harap kalian paham. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal poin yang C, yaitu jenis contoh soal yang lainnya. Kalau tadi yang pertama data tunggal ya, data yang berbaris seperti itu. Contoh soal yang kedua tadi yang B, yang dalam bentuk tabel. Nah, kalau ini contoh yang bentuk diagram gambar, atau nama lainnya adalah piktogram. Contohnya seperti ini. Ada apel besar, kemudian apel-apel besar, dan yang terakhir ada apel kecil. Di sini di contoh soalnya, perhatikan diagram gambar data hasil panen jeruk di bawah ini. Dari tabelnya di sini 2014, panen tahun 2014 sampai 2018. Ada keterangan tambahan. Kalau yang jeruknya besar, berarti dia beratnya 20 kg. Kalau yang kecil itu 10 kg. Gampang, kita tinggal menghitung. Ingat, harus jeli besar kecilnya. Kita hitung ada berapa. Ini besar ya. Yang besarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena nggak ada yang kecil, kita tulis di sini, dibuat tabel. 9 dikali 20 sama dengan 180 kg ya. Kemudian yang kedua, nih hati-hati, ada yang kecilnya ya. Yang besarnya dulu hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 7 kali 20 ditambah, ada 1 kan yang kecil, 1 kali 10 ya, karena di situ keterangannya 10. 7 kali 20 itu kan 140 ya. 140 ditambah 10, maka kita tulis 150 ya. Dan yang ketiga, ada yang kecilnya juga, harus teliti lagi. Hitung dulu yang besarnya. Ingat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalian nulisnya 6 kali 20 ditambah, yang kecilnya juga ada 1 kali 10. 6 kali 20 nya 120 ya. 120 ditambah 10. Tunggu Bunda tulis kecil di sini. Tadi 140 ditambah 10 sama dengan, nah ini juga sama, 120 ditambah 10 sama dengan 130 ya. Yang 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, besar semua, langsung 7 kali 20 sama dengan 140. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, besar semua, berarti 6 kali yang besar 20 sama dengan 120. Kita tinggal jumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah yang ini ya. Yang kita jumlahkan adalah yang ini tambah ini tambah ini tambah ini ya. Yuk kita jumlahkan puluhan, satuan dulu. Satuan itu belakang ya, satuannya 0 0 0 0 0 semua, berarti 0. Jumlah itu ditambahkan ya, 8 sekarang puluhannya. Puluhan itu adalah yang di belakang satuan. Nah ini ya, 8 tambah 5 13, 13 tambah 3
16 tambah 4 20 tambah 2 22 bawa 2 ya, 2 tambah 1 3 4 5 6 7. Nah ya, udah ketemu, kita tinggal masukkan rumusnya. Sama, mean atau X bar ini jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Jumlah semua nilai berarti yang kita pakai adalah yang ini ya. Yang jumlah semua nilai data ini yang kita tulis adalah yang ini ya. 720 dibagi banyaknya data itu, di sini banyaknya data. Tahunnya ada berapa tahun sih? Nah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Berarti tinggal dibagi 5. Yuk kita hitung. Seperti biasa, di halaman di sini kita tulis, untuk yang di sini kosong untuk coret-coret. 720 dibagi 5. 7 dibagi 2 dapat 1 kan? Setelah hasil baginya disimpan di atas, dikalikan 1 kali 5 diapain? Kurangi ya. 7 kurangi 5 2. Turunkan 2-nya. 22 dibagi 5 dapat 4. 4-nya kali 5 20. 22 dikurangi 20 sisa 2. Turunkan sekarang 0-nya. 20 dibagi 5 4 lagi. 4 kali 5 20. Habis, selesai. Maka hasilnya adalah 144. Nah, rata-ratanya di sini, karena di sini satuannya adalah kilogram ya, karena di sini keterangannya adalah setiap buah 20 kg, yang besar yang kecil adalah 10 kg. Berarti satuannya adalah di sini kilogram ya. Maka rata-rata hasil panen jeruk setiap tahunnya adalah 144 kg. Paham ya? Untuk penghitungan data ini kita harus teliti gambarnya, besar kecilnya, karena beda ukuran, beda juga beratnya ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, sekarang masuk ke poin D, ada di halaman 141, masih di buku yang sama ya. Nah, kalau tadi yang pertama data tunggal, data yang berbaris itu ya, nilainya dibariskan satu persatu. Data yang kedua dalam bentuk tabel. Data yang ketiga dalam bentuk gambar atau piktogram. Nah, kalau yang contoh D ini, gimana kalau soalnya dalam bentuk tabel? Gimana Bun cara mencari rata-ratanya? Mudah, yang penting kalian bisa membaca diagram batang ini ya. Tinggal tingginya digeser ke samping, gesernya lurusnya dengan angka berapa ya. Oke, kita mencari meannya, rata-ratanya ya. Min dalam kurung X bar sama rumusnya, jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Jumlah semua nilai data adalah jumlah, ingat berarti jumlah ditambah ya. Setiap itu ditambah. Kita lihat dulu yang bulan Januari lurusnya dengan angka berapa nih? Di buku paket dilihat ya. Ternyata tingginya bulan Januari ini adalah angka berapa nih? 200. Artinya 200, simpan di sini. Ini yang bulan Januari ya. 200 buku. Di sini kan soalnya perhatikan diagram batang data penjualan buku, berarti 200 buku ya satuannya. Untuk Februarinya kita luruskan. Bunda, kok nggak ada angkanya sih di sini 200 Februari ini?
Karena di sini angkanya 200 dengan 250 berarti jedanya kan di sini 50 ya. Nah, berarti kalau setengahnya berarti di sini berapa? Tinggal tambahkan 25 ya. Karena 200 ke 250 kan jaraknya berarti 250. Jaraknya 50 ya, maaf. Nah, karena setengahnya aja tuh. Ini lurusnya dengan di tengah-tengahnya berarti setengah dari 50 itu 25 ya, berarti tinggal 200 tambah 25 yaitu 225. Data yang bulan Maretnya, nah sama ini juga di tengah-tengah lagi bun. Oke, sama jaraknya 50 ya. Kalau tengah-tengahnya berarti ditambahkan 25 sama kayak yang tadi. 150 tambah 25 yaitu 175. Simpan lagi di sini. Dan yang bulan Aprilnya. Oh, beruntungnya bulan April ada angkanya langsung. Ya, berapa lurusnya langsung ini? Ya, di sini 250. Dan yang terakhir bulan Mei. Nah, di sini. Di tengah-tengah lagi. Oke, kita berarti tambahkan 25 ya. 250 tambah 25 yaitu 275. Dibagi banyaknya data. Nah, gampang. Ada berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5. Udah, tinggal tulis di sini dibagi 5. Ya, ingat nulisnya ngerjainnya di sebelah sini yang kosong untuk coret-coret. Nggak pakai kalkulator, kita tulis di sini. Pertama 200 tambah 225 tambah ya, 0 tambah 5 5, 0 tambah 2 2, 4 tambahkan lagi dengan 175. 10 bawah 1, 10 juga bawah 1, misalnya 600. Tambahkan lagi 250. 0, 5, 8. Tambahkan lagi 275. Yang terakhir ya. 5, 12 bawah 1, 1 tambah 8, 9, 11, 1125. Dibagi 5. Oke. Ini kita tulis lagi di sini 1125 dibagi berapa? 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, berarti kita ambil dua angka ini 11 ya. 11 dibagi 5 dapat berapa? Yang mendekati kan 10. 10 itu perkalian 5 dengan 2, berarti dapat 2. 2 kali 5 10, simpan di sini. 11 dikurangi 10 1, turunkan sekarang 2-nya. 12 dibagi 5 juga dapat 2. 2 kali 5 10, kurangi lagi sisa 2. Turunkan angka yang terakhir itu angka 5. Jadi 25 dibagi 5 adalah 5. 5 kali 5 25. Habis, nggak ada angka yang diturunkan lagi ya. Maka hasilnya adalah 225. Artinya jadi rata-rata penjualan buku setiap bulannya selama 5 bulan terakhir itu adalah 225 buku per bulan. Ya, udah selesai ya. Bunda lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Oke, kita ke contoh soal yang terakhir, bentuk yang diagram garis. Ini contoh dari diagram garis ya. Kita baca dulu contoh soalnya. Perhatikan diagram garis nilai ulangan matematika siswa kelas 6 berikut. Oke, kita dari sini kita harus sebenarnya karena berbeda dengan diagram batang. Kalau diagram batang kan di sini datanya adalah berbentuk bulan. Gak mungkin kan bulan Januari tambah bulan Februari jadinya apa? Ya bulan Januari dan Februari, ya kan? Tapi kan kalau misalkan ini nilai kan 60 dengan 70 bisa kita jumlahkan. 60 tambah 70 ya. Nah, artinya karena ini berbeda, ini penyelesaiannya adalah kembali ke contoh soal yang kedua, poin B, yaitu yang dalam bentuk tabel. Kita buat menjadi tabel ya. Sini Bunda udah bikin tabelnya. Nilainya ada berapa aja? 60, 70, 80, 90, 100. Di sini berarti Bunda bikin 60, 70, 80, 90 dan 100. Frekuensinya. Frekuensi itu inget ya.
jumlah siswa atau banyak siswa yang mendapatkan suatu nilai itu. Yang dapat nilai 60 nih, 60 tingginya berapa? Tingginya kan segini doang, lurusnya dengan angka berapa? Waduh, lurusnya di tengah-tengah 4 dengan 6 bunda, nggak ada angkanya. Kalian harus ingat, ada 4 dengan 6, di tengah-tengah 4 dengan 6 angka berapa? Ya, angka 5. Berarti yang mendapatkan nilai 60 itu sebanyak 5 siswa. Kita tulis 5 siswa ya. Yang 70-nya, aduh 70-nya juga tengah-tengah. Enggak. 70-nya di sini lurus dengan angka 6. Berarti yang mendapatkan nilai 70 ada 6 siswa. Sekarang yang 80-nya lurus dengan angka 8. Berarti yang dapat 80 ada 8 siswa. Kemudian yang 90, di sini 90 angkanya nggak ada bunda, tapi ada di sini di antara 6 dengan 8. Ada angka berapa tuh di antara 6 dengan 8? Di sini 6, di sini 8, berarti di sini angkanya 7. Berarti yang dapat nilai 90 ada 7. Dan yang terakhir yang dapat 100 ada berapa siswa nih? Wah, ada 4. Lurus dengan angka 4 ya. Nah, sama seperti tabelnya. Yang di tabel ini ya. Nah, nilai kali frekuensi dulu. Ya udah, nilai kali frekuensi. 60 kali dengan 5 lurus ya. Jangan 60 kali 6 atau 60 kali 4. Harus lurus. 60 dengan 5. 70 kali 6. 80 kali 8. 90 kali 7. Dan 100 kali 4. Sama dengan penghitungannya sama kayak tadi, 60 kali 5, 6 nya kali 5 30 ya. 0 yang di sini simpan di belakangnya. 7 kali 6 42, 0 nya simpan di belakang. 8 kali 8 64, 0 nya simpan di belakang ada 1. 9 kali 7 63, 0 nya ada 1. 1 kali 4 4, 0 nya ada berapa? 2. 1 2. Tinggal kita jumlahkan, frekuensinya ada berapa? 5 tambah 6, 11, 11 tambah 8, 19 tambah 7, 26 tambah 4, 30. Jadi jumlah siswa kelas 6 itu ada 30 siswa. Sekarang nilainya dari ke-30 siswa ini kita jumlahkan. Satuan kita jumlahkan dengan satuan, berarti satuan itu yang paling belakang ya. Nih, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, yaitu 0. 0 tambah 2 tambah 4, 6 tambah 3, 9. Tulis 9. Yang terakhir ratusannya kita hitung. 3 tambah 4 7, 7 tambah 6 13, tambah 6 19, tambah 4 23. Ya. Nah, meannya atau X-barnya yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Sini bunda tandain dulu. Ini jumlah semua nilai data adalah yang ini ya. Sesuaikan warnanya. Kemudian ada banyaknya data, yang mana yang ditulis, yang mana yang mau dipindahkan. Banyaknya data ini ya adalah kalian pakai yang ini ya. Yang hijau di atas, yang biru di bawah. Berarti yang hijau yang ini. 2390 dibagi 30 ya. Tadi bunda juga sudah jelaskan kalau 0 yang di belakang boleh sama-sama dicoret, sama-sama ada 1 kan. Ini 1 yang kita coret. Sisa angka berapa? Ya, yang di atas sisa ada 239, di bawah sisa ada angka 3. Jangan lupa kita bagi di sini. Caranya jangan di kalkulator, pakai otak kalian. Ayo, dibagi sama 3 ya. 2 dibagi 3 nggak bisa, berarti kita ambil 2 angka. 23 dibagi 3 itu yang mendekati adalah 7, perkalian 7. 7 kali 3 21, dikurangi sisa 2.
Nah, 29 dibagi 3 nggak ada bun, tapi ada yang paling mendekati yaitu 9. 9 kali 3 27, sisa 2. Bunda nggak ada lagi angka yang mau diturunkan, tapi ini masih ada sisa. Bagaimana? Ingat, sumbangkan 0, di atas beri koma. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 kali 3 18, sisa 2. Nah, kalau yang pembagian 3 seperti ini biasanya tidak selesai, maka di sini akan terus sisa 20, sisa 2, sisa 2, dan ini seterusnya menjadi 6, 6, 6, dan seterusnya. Tapi kita bulatkan menjadi 79,67 ya. Simpan nama kita 79,67. Maka ini adalah rata-ratanya. Maka rata-rata nilai ulangan siswa kelas 6 dari diagram garis tersebut adalah 79,67. Paham ya? Dan itu sama di sini penjelasannya, digenapkannya juga sama. Dan untuk latihannya tentu di bawahnya di halaman 142 ya. Nomor 1 kerjakan. Tuh nilai terendah dan nilai tertingginya bisa lah kalian. Nilai rata-rata ulangan seperti yang Bunda tadi jelaskan. Kalau ini nilai terendah dan tertinggi yang lihat dari video yang kemarin. Ini juga tinggal mencari nilai rata-rata. Ini diagram gambar. Ingat, bukunya kalau besar berarti dia berjumlah 10 buku, yang kecil berjumlah 5 buku. Dan ini diagram batangnya sama aja seperti di contoh diagram batang, dan ini diagram garis. Cara pengerjaannya sama kayak yang Bunda contohkan barusan. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bunda minta maaf terlalu banyak videonya, tapi ini sudah termasuk latihan mewakili dari setiap contoh soal. Dari setiap contoh soal ini adalah contoh soal bentuk mencari rata-rata dari berbagai bentuk contoh soal. Oke, semangat belajar, mengerjakan tugasnya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.